Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa semester 1. Pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang wawasan ilmu pendidikan. Sebelum saya mulai membahas, saya ingin menyampaikan bahwa banyak hal yang akan kita temui atau kita pelajari tentang ilmu pendidikan. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu mengupgrade pengetahuan, informasi-informasi tentang ilmu pendidikan dan pendidikan secara umum melalui artikel-artikel ilmiah, jurnal, buku-buku tentang pendidikan. Karena kalau hanya belajar ilmu pendidikan dan pendidikan secara umum dalam satu semester itu sangatlah kurang, ya. Jadi saya akan memberikan garis-garis besar yang nanti akan memandu Anda supaya Anda benar-benar memahami pijakan dasar tentang pendidikan. Nah, nanti Anda kembangkan pijakan dasar itu menjadi satu bangunan utuh, yaitu penguasaan tentang ilmu pendidikan. Nah, dengan seperti itu maka Anda akan menjadi akademisi, akan menjadi sarjana ilmu pendidikan, akan menjadi guru yang benar-benar melaksanakan pendidikan dengan ilmu pendidikan. Nah, saya akan memulai pembahasan kita tentang konsep dasar pendidikan. Nah, pendidikan itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan education. Akan tetapi pada konsep awal itu berasal dari bahasa Latin, yaitu educare atau mengantar keluar. Karena bahasa Inggris itu atau terminologi dalam bahasa Inggris itu biasanya mengambil dari terminologi dasarnya dari bahasa Latin atau Yunani, karena peradabannya yang lebih tua itu peradaban Yunani dan peradaban Latin. Yang Eropa termasuk Inggris itu baru beberapa abad setelah kebudayaan Yunani dan Latin itu sudah mengalami kemerosotan. Tapi pada dasarnya kebudayaan, terminologi dari Barat itu sumbernya adalah kebudayaan, istilah-istilah, ilmu-ilmu yang berasal dari negara-negara atau peradaban Latin dan Yunani. Nah, dalam educare atau mengantar keluar dimaknai bahwa pendidikan itu adalah suatu proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan ke arah kecerahan pengetahuan. Nah, pada awal mula pendidikan itu diorientasikan pada sifat kegelapan dan kebodohan. Karena pada zaman-zaman dahulu sudah bisa dipastikan bahwa permasalahan manusia tidak sekompleks saat ini gitu. Permasalahan akhlak, etis, permasalahan hoax itu kan tidak sewah permasalahan pada generasi saat ini. Maka orientasi pendidikan di awal itu berupa upaya untuk keluar dari kegelapan dan kebodohan ke arah kecerahan pengetahuan. Nah, maka konsep utama pendidikan pada zaman dahulu itu adalah pada aspek kognitif, otak, akademis, sehingga membawa orang melalui proses pendidikan ke arah manusia yang cerdas, manusia yang tidak bodoh. Nah,
Anda bisa mengkomparkan hal itu dengan kondisi saat ini atau membandingkan kondisi asal mula pendidikan dengan kondisi saat ini. Jika kondisi saat ini pendidikan itu orientasinya masih mayoritas atau dominasinya kepada otak, kepada pengetahuan, maka pendidikan tidak mengalami progres. Maka pendidikan tidak mengalami transformasi nilai. Jadi masih berorientasi pada otak. Nah, padahal sekarang pendidikan sudah tidak seperti itu. Permasalahan tidak seperti itu. Kebutuhan manusia tidak seperti itu. Jadi, bagian kognitif, pengembangan akademis, itu adalah bagian dari proses pendidikan. Bagian, tidak semuanya. Maka dari konsep awal ini kita sudah bisa mengantarkan bahwa asal mula pendidikan itu pada aspek kognitif. Namun pada perkembangan zaman, kompleksitas permasalahan manusia itu semakin meningkat. Pendidikan itu jangan hanya diorientasikan pada aspek pendidikan atau pada aspek kognitif. Nah, berangkat dari terminologi awal bahwa pendidikan itu membawa manusia dari kebodohan ke arah kecerahan pengetahuan, maka pada tahun 2003 pemerintah Indonesia dan para ahli-ahli pendidikan itu sudah merumuskan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, bangsa Indonesia sudah sadar bahwa pendidikan itu tidak hanya mengembangkan satu aspek, yaitu kognitif atau intelektualitas atau akademis, namun secara utuh harus bisa membangun manusia yang memiliki berbagai macam potensi-potensi untuk menjadikan manusia itu berguna, bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, undang-undang itu dibuat dan disahkan pada tahun 2003. Sekarang sudah 2020. Sudah berapa tahunkah pencanangan undang-undang Sisdiknas itu hingga saat ini? Lalu, seberapa telah efektif atau berhasilnya pendidikan di Indonesia itu dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan? Itu masalah ya. Jadi kita sudah mencanangkan pendidikan dengan sedemikian rupa, selengkap, sehingga tidak pernah ada revisi hingga saat ini. Karena hingga saat ini pun tujuan pendidikan itu belum tercapai. Nah, nanti Anda identifikasi sendiri apa masalahnya. Kita akan mencoba mengidentifikasi satu persatu dari tujuan pendidikan di Indonesia. Pertama, memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Spiritual keagamaan tidak hanya dimaksudkan bahwa peserta didik atau bangsa Indonesia yang memperoleh pendidikan itu menjalankan ibadah sesuai dengan nilai-nilai agamanya secara baik. Bukan hanya itu. Akan tetapi, kekuatan spiritual keagamaan itu adalah modal bagi peserta didik, bagi bangsa Indonesia yang telah memperoleh pendidikan untuk memiliki kekuatan dalam menghalau berbagai nilai-nilai yang tidak relevan dengan nilai-nilai agama, nilai moral, etika, dan ideologi bangsa Indonesia yang datang dari berbagai unsur, baik unsur
dari negara lain, baik dari unsur ideologi yang tidak sesuai dengan Indonesia, itu bisa dibendung ketika bangsa Indonesia, peserta didik Indonesia itu memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Jadi tidak hanya berkutat pada menjalankan ibadah sesuai dengan agama, tapi lebih dari itu, kekuatan spiritual keagamaan yang dibangun melalui proses pendidikan. Yang berikutnya adalah pengendalian diri. Pendidikan di Indonesia sudah diarahkan kepada pembentukan karakter. Salah satunya adalah karakter pengendalian diri. Tidak egosentris, bersifat kekeluargaan, toleransi, tahan dan ulet terhadap cobaan, pantang menyerah dan sebagainya. Itu adalah tujuan pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Indonesia. Berikutnya adalah personality, kepribadian. Kepribadian yang diharapkan melalui proses pendidikan di Indonesia itu adalah kepribadian yang berideologi atau berpandangan kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Kepribadian Pancasila itu adalah tujuan dari pendidikan di Indonesia. Yang keempat adalah kecerdasan. Yang kelima, akhlak mulia dan keterampilan. Nah, keenam tujuan ini adalah proses yang ditempuh melalui sistem pendidikan Indonesia untuk mencapai keenam tujuan ini. Jadi tujuan ini tidak akan tercapai jika pendidikan di Indonesia tidak dibangun secara sistematis, tidak dibangun secara komprehensif, dan selalu ada evaluasi. Maka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan sistem pendidikan yang sangat baik. Sistem pendidikan yang sangat baik itu seperti apa gitu? Pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang bersumber atau berbasis pada nilai-nilai agama, kebudayaan, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, pada konteks pelaksanaan pendidikan di Indonesia, nilai utama atau dasar utamanya itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dibangun dalam 3 pilar, yaitu 1. Nilai agama. Jadi pendidikan di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tidak boleh intoleransi terhadap nilai-nilai agama. Pendidikan itu dibangun oleh nilai-nilai agama dan kepercayaan dari bangsa Indonesia. Yang kedua, pendidikan itu dibangun melalui nilai yang disebut adalah culture, local wisdom dari bangsa Indonesia, kebudayaan yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Maka tadi itu, jika pendidikan itu tidak bersumber, tidak berakar pada kebudayaan nasional, maka kebudayaan asing akan gampang masuk ke Indonesia, akan mereduksi nilai-nilai lokal kebudayaan Indonesia, akan mereduksi nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Dan hal ini Anda sudah bisa melihat bahwa kondisi itu sudah nyata terjadi. Jadi kalau dulu budaya Indonesia itu kepada guru, ketika bertemu sapa akan mencium tangan, akan menundukkan kepala, ngomong dengan pelan. Apa yang terjadi saat ini? Berkomunikasi dengan guru cukup dengan WA. Ketemu guru ya hanya ketemu aja, tidak sampai ke jabat tangan dan lainnya. Ngomong dengan guru sudah seperti itu dan lain-lain. Itu adalah ciri bahwa pendidikan nasional itu yang basisnya adalah kebudayaan nasional saat ini sedang mengalami ancaman. Yang ketiga, pilar dari pendidikan nasional itu
adalah adaptif dengan tuntutan perubahan zaman. Yang disebut adaptif itu pendidikan diselenggarakan menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan zaman. Tidak boleh melawan, karena perubahan itu sifatnya selalu berjalan, selalu berubah. Maka jika pendidikan tidak bisa menyesuaikan kepada tuntutan perubahan zaman, maka pendidikan itu akan tertinggal. Ya, seperti terminologi pendidikan yang pada awalnya adalah pendidikan itu membawa ke arah yang lebih baik dari kondisi kebodohan. Nah, sekarang sudah berbeda lagi. Maka itulah pendidikan itu selalu berubah dengan tuntutan zaman. Baik, berikutnya, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan kesatuan aspek jasmani dan rohani pada peserta didik. Jadi, pendidikan yang baik itu tidak hanya mengembangkan aspek jasmani, namun juga harus mengembangkan aspek rohani. Jadi tidak hanya mengembangkan fisik, tapi kekuatan spiritual itu harus dikembangkan. Berikutnya, pemahaman tentang diri dia atau individualitas dan aspek sosial. Jadi pendidikan itu harus memperhatikan aspek diri. Yang dimaksud memperhatikan aspek diri itu adalah memahamkan kepada peserta didik tentang siapa dirinya, apa kelebihan dan kekurangannya. Sekaligus pendidikan yang baik itu harus memperhatikan karakteristik dan perbedaan peserta didik. Itu terhadap aspek diri. Yang berikutnya, pendidikan itu harus memperhatikan aspek sosial. Peserta didik itu berasal dari lingkungan seperti apa, budaya seperti apa, habis itu dari background keluarga yang seperti apa, dan lain-lain. Jadi proses pendidikan yang baik itu harus memperhatikan itu. Yang berikutnya, proses pendidikan itu juga harus memperhatikan aspek kecerdasan anak, sikap, rasa, afektivitas anak, dan juga kemampuan gerak atau psikomotor dari anak, keterampilan dari anak. Jadi secara input proses pendidikan itu harus memperhatikan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Nah, dalam prosesnya pun, proses pendidikan itu harus memperhatikan kognitif anak, aspek dan afektif. Seperti apa anak itu, psikomotoriknya seperti apa, dan mau dibangun seperti apa, mau dikembangkan seperti apa. Berikutnya, pendidikan juga harus bisa memahamkan manusia atau peserta didik dengan dirinya, dengan lingkungan sosial, dan dengan Tuhannya. Nah, yang dimaksud pendidikan harus memperhatikan hubungan manusia dengan dirinya itu adalah pendidikan harus mampu menemukan peserta didik dengan potensi, karakter, bakat, minat yang ada pada dirinya. Sifatnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, itu harus bisa dikembangkan melalui suatu proses pendidikan. Berikutnya, pendidikan harus mampu memahamkan peserta didik tentang siapa dirinya dalam lingkungan sosialnya. Saya dalam satu organisasi itu sebagai apa? Berperan sebagai apa? Fungsi dan tugas saya seperti apa? Saya sebagai peserta didik itu apa? Peran saya apa? Tujuan saya apa berada di sini? Manfaat saya apa berada di sini? Dalam lingkungan keluarga, saya itu berperan sebagai apa? Fungsi saya di sini apa? Peran saya di sini apa? Apa yang bisa saya lakukan di sini? Itu adalah fungsi dari pendidikan. Yang berikutnya, pendidikan juga harus mampu mengenalkan
peserta didik dengan Tuhannya. Saya ini adalah hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya harus melakukan apa? Saya harus menjalankan tugas apa, kewajiban apa. Nah, sehingga manusia yang diproses secara utuh melalui pendidikan, dia akan menjadi manusia yang benar-benar lengkap, benar-benar menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, bagi lingkungan sosial, bagi bangsa, agama, dan negaranya. Mungkin untuk adik-adik pertemuan ketiga cukup sampai di sini saja. Sekali lagi saya ingatkan, tambahlah literasi, tambahlah pengetahuan dengan membaca berbagai artikel dan buku tentang ilmu pendidikan. Karena dengan keterbatasan berbagai hal, saya hanya memberikan pondasi-pondasi dasar pada materi ilmu pendidikan. Itu aja untuk hari ini, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.